Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban yang merupakan seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut yang terkenal alim dan sakti, yang lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan yang telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negeri Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab bermigrasi ke tanah Jawa, dan salah satunya adalah kakek Mbah Sayyid Sulaiman. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniat seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah seorang sayyid keturunan Rasulullah yang bergelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban yang merupakan seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abu Bakar mendapat julukan Syaiban atau yang beruban karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap tampak muda, tapi aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam. Ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia merupakan putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban yang lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan, perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Sayyid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin pada tahun 1570 Masehi. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini lahir 3 orang putra, Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoro Puro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa. Tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang oleh mereka. Mbah Sayyid Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara. Tujuan beliau menuju ke Ampel, Surabaya adalah untuk nyantri kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Sayyid Abdurrahman, adik kandung Sayyid Sulaiman sendiri.
Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi di Segoropuro. Belakangan diketahui ternyata Mbah Soleh adalah paman mereka sendiri, saudaranya ibu mereka, Syarifah Khotijah. Setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, mereka diajak mandi di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi. Ketika mereka sedang asik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Semendi hilang. Tak lama kemudian muncul lagi. Kejadian ini terulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Setelah di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya, lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek, Mojoagung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Namun tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Namun yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Lantas ia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Ia terus mencari Sayyid ke arah selatan menuju Desa Sawojajar, Malang. Tapi Malang tak dapat ditolak. Ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Hasil jeripaya Mbah Sayyid dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan yang telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sitogiri, Pasuruan, dan juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari Pondok Pesantren Sitogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Sidoresmo, dan Pondok Pesantren Al-Muhibbin Surabaya, dan sampai Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Sayyid meninggal pada 1780. Beliau dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan. Pamornya sebagai ulama besar membuat makam Mbah Sayyid ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, termasuk Cirebon dan Pasuruan. Namun diketahui ramai-ramainya tahun 1980. Kemudian makam direhab dan dikelola Yayasan As-Sulaimaniyah Mancilan sampai sekarang.